Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa memanfaatkan waktu di pagi Ahad ini dengan berthalabul ilmi. Dan sekarang kita berada di tanggal 29 bulan Dzulqa'dah, kalau tidak salah. Artinya hanya selangkah lagi kita masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka pembahasan di pagi hari ini kita akan bicara bagaimana cara menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan, pahala apa saja yang kita bisa dulang di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah satu di antara bulan mulia. Bahkan saking mulianya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur al-mufassirin, baik yang salaf ataupun khalaf, mentafsirkan bahwa layalin ashri dalam suratul Fajr adalah Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah memiliki kemuliaan. Karena tidak mungkin Allah bersumpah kecuali makhluk yang disumpahinya itu ada keistimewaan. Dan itu kaidah Al-Quran. Siapapun atau apapun makhluknya yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, pasti makhluk yang disumpahi Allah itu memiliki kemuliaan di hadapannya. Apalagi disebutkan para ulama bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang ulama mengatakan afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia. 10 awal bulan Dzulhijjah itu afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari-hari selama kita hidup di dunia. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan juga Imam Ibn Hibban, serta disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari-hari di dunia adalah hari-hari yang bertepatan dengan
ayyam ashri, artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya dalam riwayat yang lain, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan jihad? Kenapa sahabat membandingkan dengan jihad? Karena di mata sahabat tidak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan jihad. Tidak ada amalan di mata para sahabat yang jauh lebih istimewa dibandingkan jihad. Makanya Nabi SAW apabila mengerahkan sebuah pasukan untuk jihad, hampir sahabat mereka daftar untuk terlibat. Hatta sahabat-sahabat yang belum baligh sekalipun mereka daftar untuk perang. Tetapi Islam memberikan ketentuan, kalau belum baligh ya tidak boleh ikut. Sehingga banyak para sahabat itu yang menangis gitu ya, karena tidak boleh dilibatkan jihad. Seperti Abdullah ibn Umar, Rafi ibn Khadij, dan banyak lagi. Mereka menyesal kenapa tidak diikut sertakan. Bukan tidak mau diikut sertakan, masalahnya mereka tak cukup umur. Baru setelah mereka cukup umur, maka Nabi SAW mempersilahkan mereka terlibat. Itulah jihad di mata para sahabat, karena mereka tahu bahwa orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Makanya mereka membandingkan soalannya dengan apakah sama pahalanya dengan jihad. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak, masih besar pahala orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, kecuali kalau seandainya orang yang berjihad itu membawa hartanya seluruhnya dan juga menyerahkan jiwanya untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak pernah pulang alias mati syahid, baru sebanding. Dari sini kita tahu bahwa amalan apapun, baik kecil ataupun besar, yang dilakukan di permulaan bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Bukan sekedar mati syahid, tetapi juga menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Dan Rasul mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang menghabiskan seluruh kekayaannya di jalan Allah dan dia pun mati syahid, baru sebanding. Artinya bahwa ini kesempatan, Bu ya, kesempatan yang jarang kita dapati seumur hidup kita itu, karena 10 awal bulan Dzulhijjah itu kan hanya berlalu 10 hari setiap tahunnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya 10 hari, Bu, kita bisa mendapatkan amalan mati syahid berkali-kali, bahkan bisa ratusan kali, bisa ribuan kali kita mati syahid. Dengan cara apa? Ya beramal soleh. Karena orang baca Quran sama dengan orang yang mati syahid, orang berzikir sama dengan orang yang mati syahid, orang yang silaturahim sama dengan orang yang mati syahid, orang yang membaca Quran sama dengan orang yang mati syahid, orang yang i'tikaf sama dengan orang yang mati syahid. Sebutkan amal apapun, baik kecil ataupun besar, Nabi SAW mengatakan sama dengan orang yang mati syahid dan yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau 10 awal bulan Dzulhijjah dinyatakan afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari selama kita hidup di dunia. Kapan lagi kita dapat di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka seorang muslim tentu tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan amalan-amalan yang berpahala syahid ini. Perhatikan sebuah hadis yang ma'ruf, ya, ibu sudah sering dengar. Nabi SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Rasul. Pertama, syababaka qabla haramik.
manfaatkan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqri, manfaatkan kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Kalau kita cermati 5 nasihat Nabi SAW ini, dan kita bisa renungkan, kemudian kita bisa amalkan, maka kita paham keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, bahwa jangan sampai satu detik terlewatkan dari kita kecuali mendulang pahala sebanyak-banyaknya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa Nabi SAW memfokuskan kepada masa muda dan memperingatkan dari masa tua? Karena orang kalau sudah tua itu, Bu, maka akan banyak luput bagi dia yang harusnya dikerjakan di masa muda, kemudian sudah tua ingin mengerjakannya, tidak bisa, ya, karena terhalang dengan tenaga, sudah nggak ada lagi. Kemudian dengan banyaknya penyakit, kemudian dengan banyaknya kesibukan, bercabangnya pemikiran, dan begitu seterusnya. Makanya kemarin kita singgung tentang kisah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, yang dia habiskan waktu-waktunya untuk ibadah, kan? Kalau malam tidak pernah meninggalkan sholat malam, kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, dan setiap hari dia hatamkan Quran. Akhirnya dia ditegur Nabi. Kemudian Rasul mengatakan sebaiknya hatamkan Quran itu 10 hari sekali saja, tidak perlu setiap hari. Awalnya Nabi SAW menganjurkan sebulan sekali, tapi dia tak mau. Kemudian Rasul menganjurkan 20 hari sekali, tapi dia tak mau. Sampai akhirnya berhenti di 10 hari sekali dihatamkan Quran. Kemudian Nabi menasihati soal puasa setiap hari. Kata Rasul, jangan puasa setiap hari, puasalah seperti puasa Nabi Ibrahim, ayyamul bid, 13, dari mulai 13, 14 dan 15. Tapi dia tak mau juga. Akhirnya kemudian Nabi SAW mensarankan, kalau engkau kuat ya sudah puasa sehari, tidak puasa sehari, dan itu seafdol-afdolnya puasa, kan itu puasa Nabi Daud. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Amr ibn As ini mengikuti saran Nabi. Setiap hari dia puasa Daud, kalau malam tidak pernah tinggal qiyamul lail, dan setiap 10 hari sekali dihatamkan Quran. Kenapa Nabi SAW meminta kepada Abdullah ibn Amr ibn As ini supaya jangan terlampau rajin? Karena Rasul katakan, Allah itu tidak akan bosan, engkau yang akan bosan, ya. Allah itu tidak akan bosan dengan amalan kita, kita yang akan bosan nantinya. Makanya Nabi SAW mengantisipasi jangan sampai dengan rajinnya ibadah, semua ibadah diborong itu, jangan sampai nanti bosan. Dan betul setelah Abdullah ibn Amr ibn As ini tua, sudah tua dia, sudah tidak muda lagi. Akhirnya dia memandang anak-anak muda yang rajin sholat, rajin puasa, rajin macam-macam, sementara dia sudah tua, sudah tidak tahan lagi, ya. Sholat malam pun sudah tidak tahan lama, puasa pun sudah susah gitu, ya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain terhalang dengan tenaga, dan begitu seterusnya. Dia pun kemudian terpikir dengan rukhsah Nabi. Apa kata dia? Kenapa aku tidak mengambil rukhsah Nabi dulu, katanya. Apa kata dia? Kenapa aku tidak mengambil keringanan Nabi SAW? Coba kalau seandainya ketika Rasul mengatakan hatamkan Quran sebulan sekali, atau mungkin puasa 3 hari dalam sebulan, atau mungkin lakukan sholat malam, ya, kadang ada istirahat, kadang tidak, mungkin ketika itu di masa tuanya dia bisa istiqomah, ya. Karena orang istiqomah itu hanya bisa dilakukan kalau dia tidak memborong ibadah.
tetapi ambillah ibadah itu walaupun sedikit tetapi terus menerus. Itu yang disebut istiqomah. Kata Nabi SAW ketika ditanya soal istiqomah, kata Nabi SAW apa? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi terus-terusan, supaya tidak bosan maksudnya. Dan itu dirasakan Abdullah bin Amr bin As ketika sudah tuanya. Ya, kenapa aku tidak mengambil rukhsah Nabi, katanya. Karena kalau sudah tua itu berbeda dengan anak muda gitu ya. Mulai dari pandangannya sudah tidak awas lagi. Baca Quran saja sudah kacamatanya sudah berlapis-lapis tebalnya itu. Belum lagi pendengarannya sudah kurang kan, Bu. Kemudian ngomongnya juga sudah bertati-tati, tidak susah orang tua itu. Makanya Rasul mengatakan syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqami. Manfaatkan waktu sehat sebelum masa sakit. Coba ibu lihat, sekali-kali datanglah ke rumah sakit Tumbung Fatimah ini atau kemana lah, kan di Batam banyak rumah sakit itu. Lihat orang-orang sakit itu, entah dia masih muda, entah sudah tua, entah dia masih anak-anak. Terkadang di antara mereka ada yang terbaring, tidur berbulan-bulan, terkadang harus ada di kursi roda bertahun-tahun, terkadang nggak bisa ngomong, terkadang berbaring gitu saja koma. Apa yang diharapkan orang sakit coba? Lah karena tidak ada yang bisa diharapkan banyak orang sakit itu. Mau ibadah apa dia aja terbaring, mau sholat berdiri dia aja duduk kan gitu ya. Makanya Rasul ingatkan, ini waktumu sedang sehat sekarang, jangan nunggu sakit ya. Kalau orang sehat itu kan semua bisa dilakukan, semua bisa dilakukan orang sehat itu. Ibu saja datang dari pengajian ke sini karena sehat saja. Coba ibu sakit, mana datang ke sini? Artinya bahwa Rasulullah SAW ingatkan itu, ada waktu-waktu sehat, gunakan untuk ibadah sebelum datang waktu sakitmu, termasuk waghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jangan ketika fakir berpikir saya ingin sumbang. Saya sering mendengar orang yang datang kepada saya kemudian cerita, Ustadz, kalau dulu saya ketemu Ustadz, katanya, waktu saya kaya-kayanya mungkin selesai di pondok ini, katanya. Kenapa waktu miskin ketemu pula? Jadi saya bilang, karena waktu kaya tidak mungkin ketemu lah, ketemu ya tak mau. Dia takut kalau ketemu Ustadz kalau waktu kaya, nanti disodori proposal baru tahu, katanya. Kenapa bicaranya waktu fakir? Percuma lah waktu fakir itu. Kalau dulu kalau saya kaya ini selesai nih masjid ini, lama kali atapnya selesai ini. Percuma ngomong begitu tuh. Karena apa? Apa yang bisa dilakukan orang fakir itu? Mau infak berapa? Lah waktu kaya kemana saja? Makanya Nabi mengatakan wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu, sekarang waktu kaya nih. Nanti kalau sudah miskin belum tentu saya bisa sedekah. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Sampai ada seorang syekh itu bercerita, jadi di kampungnya itu banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya hanya untuk main bola saja. Pokoknya pagi main bola, siang main bola, sore itu main bola lagi, setiap hari ya. Seolah-olah tidak ada kegiatan kecuali bola. Akhirnya satu hari syekh ini datang kepada anak-anak muda ini dan mengatakan, seandainya waktu kalian bisa kubeli katanya. Seandainya waktu kalian yang kalian habiskan hanya untuk main bola dari pagi sampai sore, besoknya pagi sampai sore, seolah-olah enak kali kalian ini. Kalau seandainya waktu kalian semua bisa kubeli semuanya, katanya. Aku saja untuk istirahat ini hampir tidak ada waktu, kata syekh ini, karena saya harus mutolaah, membaca, dakwah, belum lagi ibadah, sehingga enggak ada waktu istirahat itu. Ini enak kali dari pagi main bola, kayaknya hidupnya senang sekali kan. Makanya dia mengatakan, kalau seandainya waktu kalian bisa kubeli semuanya satu persatu, sudah kubeli semuanya, katanya. Wah, Rasul ingat kalau masa farog itu,
Jangan disia-siakan sebelum nanti datang masa sibuk. Kalau sudah sibuk, susah orang itu. Lihat orang-orang yang sibuk bekerja itu. Di dunia ini kan cuma ada dua orang saja. Yang pertama, ada orang yang stres gara-gara dia nganggur. Stres gara-gara dia nganggur, karena ingin kerja. Ya. Yang satu pula terbalik, sibuk bekerja, nggak ada pula tempat nganggur pula orang tuh. Kan ada orang-orang kayak gitu tuh, sibuk kerja, kayaknya nggak ada kesempatan istirahat aja. Istirahat itu hanya tidur, besoknya kerja lagi. Kepengenlah 1 hari 2 hari dia tuh tenang dengan keluarganya. Nggak bisa juga. Ada orang-orang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang sepanjang harinya sama keluarga saja, nggak kerja-kerja dia. Tapi ya Allah kasih rezeki juga gitu kan. Lah ada aneh nih, terbalik-balik dunia ini. Ada orang yang waktu sibuk gitu ya, pengen dia senggang. Ada orang yang banyak senggang, tak mau pula dia sibuk. Lah syariat Islam mengatakan wa faraghaka qabla syughli. Tolong, ada masa-masa luangmu gunakan untuk ibadah sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu, karena kematian ini tidak tahu di mana ibu mati, sedang apa ibu mati. Ya, saya itu punya kawan baru saja dihabarkan meninggal dunia. Dia tidak terpikir akan meninggal, dia habis umrah. Dan kata keluarganya sehat-sehat saja Ustaz katanya. Waktu umrah itu biasa. Pas pulang katanya kumat diabetesnya. Sebenarnya diabetes memang penyakit dia. Tapi biasanya kalau ke dokter sebentar aja sembuh katanya. Tapi pas kumat dibawa ke rumah sakit, lewatlah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda, lebih muda dia daripada saya. Tapi siapa yang tahu kematian? Sementara kubur itu adalah kotaknya amal, dan kotak itu ditabung ketika kita masih hidup. Makanya Rasul mengatakan wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu, yang tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa seorang muslim ini harus memanfaatkan waktunya. Dari 4-5 nasihat Nabi ini, kesimpulannya itu seorang muslim itu harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Lah 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita bersyukur kalau Allah takdirkan kita masih bisa berjumpa esok hari dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bersyukur, karena ini hari terbaik di dunia. Kapan lagi kita ketemu kecuali tahun depan? Ya kalau bisa ketemu, kalau enggak ya. Maka sayang 10 hari lewat begini, tiba-tiba tidak ada aktivitas ibadah sama sekali. Keluar dari tanggal 10 tidak ada pahala syahid sama sekali dalam badan kita. Kalau bisa manfaatkan, karena ini adalah afdalu ayyamid dunya, seafdol-afdolnya hari di dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa bagi seorang muslim kita, seorang muslim ini? Karena dia la'alla min fadlihi, kata beliau, boleh jadi salah satu bentuk keutamaannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu adalah lijtima'i usulil ibadati fihi. Lijtima'i usulil ibadati fiha, karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah yang tidak terkumpul di bulan-bulan lainnya. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu